Hai, kita berjumpa lagi. Saya akan membawakan satu lagu pujian. Aku mau jadi milikmu, ajarlah, ajarlah. Aku mau turut kehendakmu. Tolong akulah milikmu sepenuh. Itulah perjanjianku, milikmu sepenuh. Sekarang aku milikmu. Sekarang aku milikmu, milikmu. Puji Tuhan, kita dapat berjumpa kembali pada hari ini untuk mendengarkan cerita dari dalam buku Alkitab. Nah, saudaraku, cerita dari dalam buku Alkitab ini sangat menarik. Dan pada saat ini kita akan melanjutkan cerita kita. Nah, pada saat ini cerita kita masih berada di dalam kitab Keluaran. Dan saat ini cerita kita sudah berada di kitab Keluaran pasal 8. Nah, apakah cerita yang terdapat di dalam pasal 8 ini? Tetapi sebelumnya saya akan mengingatkan sedikit kepada kita tentang cerita yang lalu atau di pasal 7 ya. Nah, diceritakan di pasal 7 bahwa Musa dan Harun sudah pergi untuk menghadap kepada Raja Firaun untuk mereka meminta izin agar supaya bangsa Israel dapat diberi izin untuk keluar daripada tanah Mesir. Tetapi Raja Firaun tetap mengeraskan hatinya ya. Walaupun Musa dan Harun sudah memperlihatkan mujizat kepada Raja Firaun. Nah, di pasal 7 yang lalu dikatakan tulah pertama sudah diperlihatkan oleh Musa dan Harun, yaitu air menjadi darah. Nah, air menjadi darah ini berlaku di tanah Mesir selama 7 hari ya, atau 1 minggu. Nah, pada saat ini di pasal 8 kita akan melanjutkan tulah yang kedua ya, yaitu katak. Nah, bagaimana ceritanya itu? Mari kita mengikutinya bersama-sama. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Pergilah menghadap Firaun dan katakan kepadanya, beginilah firman Tuhan, biarkanlah umatku pergi supaya mereka beribadah kepadaku." Nah, jadi kata yang sama tetap diucapkan oleh Musa dan Harun ya, pada saat mereka pergi menghadap kepada Raja Firaun. Nah, selanjutnya di ayat 2. "Jika engkau menolak membiarkan pergi, maka aku akan menulahi seluruh daerahmu dengan katak. Katak-katak akan mengeriap dalam sungai Nil, lalu naik dan masuk ke dalam istanamu dan kamar tidurmu, ya, sampai ke dalam tempat tidurmu, ke dalam rumah pegawai-pegawaimu dan rakyatmu, bahkan ke dalam pembakaran rotimu, serta ke dalam tempat adonanmu. Katak-katak itu akan naik memanjati engkau, memanjati rakyatmu dan segala pegawaimu." Wah, saudaraku, luar biasa ya. Jadi Musa dan Harun mengatakan, apabila engkau tidak mengizinkan atau raja tidak mengizinkan bangsa Israel keluar daripada tanah Mesir, maka mereka akan menerima tulah yang kedua ini, yaitu katak ya. Jadi tadi kita sudah dengarkan bahwa semua katak nanti akan keluar ya. Katak yang dari sungai Nil itu akan keluar dikatakan, dan katak-katak itu akan memenuhi seluruh istana daripada Raja Firaun, dan kemudian
bukan hanya di istananya saja, tetapi sampai di kamar tidurnya, ya. Jadi katak ini berada di setiap sudut daripada istana raja. Kemudian di rumah-rumah pegawai raja juga, bahkan di seluruh negeri Mesir ada katak. Ya, jadi bayangkan saudaraku, kita mau makan juga ada katak di situ, ya. Jadi pergi ke kamar mandi juga ada katak. Jadi semua di mana-mana kita pergi, di mana-mana kita berjalan, di situ ada katak. Bahkan dikatakan katak itu bisa naik ke badan kita dan juga bisa masuk ke dalam adonan roti atau kue apabila dibuat. Jadi wah, luar biasa sekali, ya, kita bisa membayangkan betapa sulitnya, ya, yang mereka alami pada saat itu. Nah, selanjutnya di ayat 5. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, katakanlah kepada Harun, ulurkanlah tanganmu dengan tongkatmu ke atas sungai, ke atas selokan, dan ke atas kolam, dan buatlah katak-katak bermunculan meliputi tanah Mesir. Lalu Harun mengulurkan tangannya ke atas segala air di Mesir, maka bermunculanlah katak-katak lalu menutupi tanah Mesir. Saudaraku, ya, jadi semua, bahkan di kolam juga, ya, bukan hanya di Sungai Nil itu katak dari Sungai Nil yang keluar, tetapi dari kolam juga, dari selokan, ya. Jadi semua tempat di mana ada katak itu akan muncul apabila Harun menaruh tongkatnya ke dalam tempat tersebut. Nah, selanjutnya ayat 7. Tetapi para ahli itu pun membuat yang demikian juga dengan ilmu-ilmu mantra mereka, sehingga mereka membuat katak-katak bermunculan meliputi tanah Mesir. Wah, coba bayangkan, kata-kata yang sudah dimunculkan oleh Harun itu sudah begitu banyak, ya. Tambah lagi daripada ahli-ahli sihir yang ada di tanah Mesir itu, mereka juga bisa mengeluarkan kata-kata itu. Jadi betapa banyaknya katak yang bermunculan dari segala air, ya, dari segala tempat di mana ada katak bersembunyi, ya. Dia muncul semuanya dan bisa sangat luar biasa, ya, sangat menggelikan, ya. Nah, kita lihat selanjutnya di ayat 8. Kemudian Firaun memanggil Musa dan Harun serta berkata, berdoalah kepada Tuhan supaya dijauhkannya katak-katak itu daripadaku dan daripada rakyatku. Maka aku akan membiarkan bangsa itu pergi supaya mereka mempersembahkan korban kepada Tuhan. Nah, jadi setelah sudah siksa Raja Firaun dan juga betapa menjijikkan keadaan mereka saat itu, maka Raja Firaun berkata kepada Musa, ya, bahwa dia akan membiarkan bangsa itu pergi, katanya, ya. Nah, kemudian ayat 9, kata Musa kepada Firaun, silakanlah tuanku, katakan kepadaku bila aku akan berdoa untukmu, untuk pegawaimu dan rakyatmu, supaya kata-kata itu dilenyapkan daripadamu dan dari rumah-rumahmu, dan hanya tinggal di Sungai Nil saja. Wah, jadi pada saat Musa mendengarkan apa perkataan daripada Raja Firaun, Musa mengatakan, oh, kalau begitu baiklah, saya akan berdoa kepada Tuhan supaya kata-kata ini bisa lenyap, ya. Tetapi kapankah itu? Ya, nah, kita lihat di ayat 10. Katanya, besok. Lalu kata Musa, jadilah seperti katamu itu, supaya Tuanku mengetahui bahwa tidak ada yang seperti Tuhan Allah kami. Maka kata-kata itu akan dijauhkan daripadamu, dari rumah-rumahmu, dari pegawai-pegawaimu, dan dari rakyatmu, dan hanya akan tinggal di Sungai Nil saja. Nah, jadi Musa mengatakan, baiklah kalau begitu, nanti berarti besok saya akan berdoa kepada Tuhan Allah di surga agar supaya kata-kata ini bisa lenyap. Nah, selanjutnya di ayat 12. Lalu Musa dan Harun keluar meninggalkan Firaun, dan Musa berseru kepada Tuhan karena kata-kata yang didatangkannya kepada Firaun. Dan Musa melakukan seperti yang dikatakan ulang, dan Tuhan melakukan seperti yang dikatakan Musa, sehingga kata-kata itu mati lenyap dari rumah, dari halaman,
dan dari ladang dikumpulkan oranglah bangkai-bangkainya bertumpuk-tumpuk, sehingga tanah itu berbau busuk. Tetapi ketika Firaun melihat bahwa telah terasa kelegaan, ia tetap berkeras hati dan tidak mau mendengarkan mereka keduanya, seperti yang telah difirmankan Tuhan. Jadi setelah besok harinya, Musa kemudian dia berdoa kepada Tuhan Allah agar supaya semua kata-kata itu diambil, ya, atau kata-kata itu menjauh daripada tanah Mesir. Dan benar terjadi, maka dikatakan bangkai-bangkai yang bertumpuk-tumpuk itu setelah dikumpul akan bangkai-bangkai daripada kata-kata itu begitu banyak, ya. Dan dikatakan pula, dan semua itu menyebabkan bau yang tidak sedap, ya, atau bau busuk. Nah, pada saat Raja Firaun merasakan bahwa sudah tidak ada lagi yang mengganggu dirinya, kerajaannya, dan rakyatnya, maka dia merasa lega. Dan karena dia sudah merasa lega, maka dikatakan kemudian dia mengeraskan hatinya kembali, ya. Jadi dia mencabut akan apa yang dia sudah katakan, yaitu dia ingin atau dia akan membiarkan bangsa Israel keluar daripada tanah Mesir. Nah, saudaraku, itu yang diceritakan, ya, dari pasal 8 ini, yaitu dari ayat 1 sampai ayat 15. Nah, kita akan berpindah di ayat 16, ya. Dan judul dari ayat 16 ini sudah berubah, yaitu tulah ketiga. Ya, jadi tulah pertama, raja mengeraskan hati. Tulah kedua juga raja mengeraskan hati. Dan saat ini Tuhan memberikan tulah yang ketiga. Nah, tulah yang ketiga ini dikatakan nyamuk, ya, nyamuk. Nah, kita akan mengikuti ceritanya. Nah, kita akan membaca dari ayat 16. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, katakanlah kepada Harun, ulurkanlah tongkatmu dan pukulkanlah itu ke debu tanah, maka debu itu akan menjadi nyamuk di seluruh tanah Mesir. Nah, jadi dikatakan bahwa Tuhan mengatakan kepada Musa, ya, Musa, engkau katakanlah kepada Harun, pukullah tongkat itu ke debu. Nah, kemudian dikatakan nanti debu itu akan menjadi nyamuk di seluruh tanah Mesir. Nah, selanjutnya ayat 7. Lalu mereka berbuat demikian. Harun mengulurkan tangannya dengan tongkatnya dan memukulkannya ke debu tanah. Maka nyamuk-nyamuk itu hinggap pada manusia dan pada binatang. Segala debu tanah menjadi nyamuk di seluruh tanah Mesir. Saudaraku, ya, pada saat tadinya itu katak, yang itu tulah kedua, katak itu tidak menggigit, ya, tapi dia menggelikan, menjijikkan, ya. Nah, sekarang nyamuk, ya, saudaraku bisa bayangkan, nyamuk itu dia bisa menggigit, ya. Jadi satu nyamuk saja yang berada di sekitar kita itu sudah sangat mengganggu, ya. Apalagi di sini dikatakan begitu banyak nyamuk, ya, karena debu itu dipukul oleh tongkat Harun dan kemudian berubah menjadi nyamuk. Jadi betapa banyak nyamuk yang berterbangan, ya, dan tentunya semua itu menggigit, ya. Jadi betapa siksanya, ya, pada saat itu orang-orang Mesir. Nah, kita lihat di ayat 18. Para ahli itu pun membuat yang demikian juga dengan ilmu-ilmu mantranya untuk mengadakan nyamuk-nyamuk, tetapi mereka tidak dapat. Demikianlah nyamuk-nyamuk itu hinggap pada manusia dan pada binatang. Jadi tukang-tukang sihir atau ahli-ahli sihir daripada Raja Firaun itu mencoba juga, ya, untuk membuat nyamuk. Jadi pada saat membuat katak mereka berhasil, tetapi pada saat mereka akan membuat nyamuk tidak bisa, ya. Jadi mereka tidak dapat membuat nyamuk dari debu seperti yang dilakukan oleh Harun. Nah, dikatakan nyamuk-nyamuk ini menyerang manusia dan juga binatang, ya. Jadi betapa siksanya, ya. Nah, kita lanjutkan di ayat 19. Lalu berkatalah para ahli itu kepada Firaun, inilah tangan Allah, tetapi hati Firaun berkeras dan ia tidak mau mendengarkan
mereka seperti yang telah difirmankan Tuhan. Wah, jadi tetap walaupun sudah ada tulah yang ketiga yaitu nyamuk dan mereka sudah merasakan begitu siksa, tetapi hati Firaun tetap keras ya, tetap dia mengeraskan hatinya, tidak mengizinkan bangsa Israel keluar daripada tanah Mesir. Nah, sekarang kita akan mendengarkan tulah yang berikutnya ya, yaitu tulah keempat atau lalat pikat ya. Nah, ini diceritakan di ayat 20. Nah, lalat pikat ya, kalau saya mungkin bisa mengatakan apakah benar atau tidak ya, lalat pikat ini mungkin seperti lalat hijau ya. Jadi bukan lalat yang biasa yang kecil-kecil, tapi lalat yang besar ya, yang hijau warnanya itu. Nah, mungkin seperti itu ya lalat pikat. Tapi saya tidak tahu pasti. Nah, saudaraku, mari kita mengikuti saja ceritanya. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, bangunlah pagi-pagi dan berdirilah menantikan Firaun. Pada waktu biasanya ia keluar ke sungai, dan katakanlah kepadanya, beginilah firman Tuhan, biarkanlah umatku pergi, supaya mereka beribadah kepadaku. Nah, saudaraku, setelah besok harinya, Tuhan menyuruh kembali kepada Musa dan Harun ya. Dikatakan, pergilah engkau pada pagi-pagi hari, engkau menantikan Firaun, dikatakan yang akan keluar untuk pergi ke sungai Nil, dan katakan kembali apa yang saya perintahkan untuk engkau katakan ya. Dan kita akan melihat di ayat 21. Sebab jika engkau tidak membiarkan umatku itu pergi, maka aku akan melepaskan pikat terhadap engkau, terhadap pegawai-pegawaimu, rakyatmu, dan rumah-rumahmu, sehingga rumah-rumah orang Mesir, bahkan tanah di mana mereka berdiri akan penuh dengan pikat. Nah, jadi pada saat Musa dan Harun sudah berjumpa dengan Raja Firaun di tepi sungai Nil, Musa melanjutkannya pembicaraannya, bahwa kalau raja tidak mengizinkan akan bangsa Israel keluar daripada tanah Mesir, Tuhan Allah akan mendatangkan kembali tulah yang keempat, yaitu lalat pikat. Nah, selanjutnya ayat 22. Tetapi pada hari itu aku akan mengecualikan tanah Goshen di mana umatku tinggal, sehingga di sana tidak ada terdapat pikat, supaya engkau mengetahui bahwa aku Tuhan ada di negeri ini. Sebab aku akan mengadakan perbedaan antara umatku dan bangsamu. Besok tanda mujizat ini akan terjadi. Nah, jadi rupanya Tuhan Allah memberikan satu malam lagi ya untuk Raja Firaun bisa berpikir ya, karena nanti besok harinya baru terjadi lalat pikat itu datang ke atas tanah Mesir kalau raja tetap mengeraskan hati. Dan Tuhan Allah juga mengatakan bahwa umatnya akan tetap dipelihara ya, umatnya akan tetap dilindungi, yaitu umat-umat Tuhan yang ada di tanah Mesir, tetapi mereka yang ada tinggal di tanah Goshen ya. Nah, kita tahu sebagaimana cerita yang lalu bahwa Yakub atau Israel bersama dengan anak-anaknya, mereka semuanya diizinkan Raja Firaun untuk tinggal di tanah Goshen ya. Jadi tanah Goshen ini atau rakyat di tanah Goshen ini tidak akan merasakan seperti apa yang dirasakan oleh rakyat di Mesir ya. Jadi mereka tidak akan mengalami tulah ini ya, teristimewa tulah yang keempat ini atau lalat pikat ya. Dan kemudian kita teruskan cerita di ayat 24. Tuhan berbuat demikian, maka datanglah banyak-banyak pikat ke dalam istana Firaun dan ke dalam rumah pegawai-pegawainya dan ke seluruh tanah Mesir. Negeri itu menderita karena pikat itu. Ya. Jadi tentunya pada besok harinya tetap raja tidak mengizinkan, maka terjadilah tulah yang keempat ini. Jadi begitu banyak dikatakan lalat pikat ini datang memenuhi akan negeri Mesir. Ya, dan kemudian ayat 25. Lalu Firaun memanggil Musa dan Harun serta berkata, pergilah, persembahkanlah korban kepada Allahmu di negeri ini.
Tetapi Musa berkata, "Tidak mungkin kami berbuat demikian, sebab korban yang akan kami persembahkan kepada Tuhan Allah kami adalah kekejian bagi orang Mesir. Apabila kami mempersembahkan korban yang menjadi kekejian bagi orang Mesir itu di depan mata mereka, tidaklah mereka akan melempari kami dengan batu. Kami harus pergi ke padang gurun 3 hari perjalanan jauhnya untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allah kami seperti yang difirmankannya kepada kami." Nah, jadi setelah raja merasakan lagi lalat pikat ini, tentunya sangat mengganggu ya saudaraku. Sementara mereka mau makan, tiba-tiba ada lalat yang hinggap di makanannya. Wah, jadi sangat mengganggu sekali ya, mereka tidak merasa nyaman. Dan raja merasakan itu, dan kemudian raja mengatakan, "Ya sudah, kamu pergilah persembahkan korban kepada Allahmu di negeri ini." Nah, jadi dengan kata lain raja mengatakan, "Ya sudah, Musa, Harun, ajaklah rakyatmu untuk menyembah kepada Tuhan tetapi tetap di negeri Mesir ini." Ya. Nah, kemudian Musa mengatakan, "Oh, tidak mungkin ya, tidak bisa kami berbuat seperti itu." Nah, dikatakan karena uh, dikatakan yang akan kami persembahkan kepada Tuhan Allah kami adalah kekejian bagi orang Mesir, ya. Jadi orang Mesir tentunya tidak mengizinkan ya untuk kami menyembah kepada Tuhan Allah kami, karena orang-orang Mesir mereka suka menyembah kepada berhala, sedangkan Musa dan Harun akan mengajak bangsa Israel menyembah kepada Tuhan Allah. Jadi Musa dan Harun mengatakan, "Apabila kami mempersembahkan korban yang menjadi kekejian bagi orang Mesir itu di depan mata mereka, tidakkah mereka akan melempari kami dengan batu?" Wah, jadi dengan kata lain, apabila mereka sementara mengadakan persembahan kepada Tuhan Allah nanti, maka rakyat Mesir yang tidak suka kepada hal itu, mereka akan mengganggu akan penyembahan bangsa Israel kepada Tuhan Allah dengan mereka akan melempari rakyat Israel dengan batu. Nah, itu yang dikatakan oleh Musa dan Harun ya. Kemudian mereka melanjutkan lagi, "Izinkanlah kami pergi ke padang gurun 3 hari perjalanan jauhnya untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan kami Allah kami seperti yang difirmankannya kepada kami." Ya. Jadi Musa dan Harun tetap meminta itu kepada Raja Firaun ya, agar mereka diizinkan untuk keluar daripada tanah Mesir untuk berdoa kepada Tuhan Allah. Nah, kita lihat selanjutnya di ayat 8. Lalu kata Firaun, "Baik, aku akan membiarkan kamu pergi untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allahmu di padang gurun. Hanya janganlah kamu pergi terlalu jauh. Berdoalah untuk aku." Ya, jadi Raja Firaun mengatakan, "Ya udah, kalau gitu pergilah ya, tetapi jangan jauh-jauh ya. Jangan lebih jauh lagi daripada tempat di mana kamu akan berdoa. Dan kemudian berdoalah juga untuk aku." Nah, itu kata Raja Firaun. Nah, ayat 29. Lalu kata Musa, "Sekarang aku keluar meninggalkan tuanku dan akan berdoa kepada Tuhan. Maka pikat itu akan dijauhkan besok dari Firaun, dari pegawai-pegawainya dan rakyatnya. Hanya janganlah Firaun berlaku curang lagi dengan tidak membiarkan bangsa itu pergi untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan." Sesudah itu keluarlah Musa meninggalkan Firaun lalu berdoa kepada Tuhan, dan Tuhan membuat seperti yang dikatakan Musa. Pikat itu dijauhkannya dari Firaun, dari pegawai-pegawainya dan rakyatnya. Seekor pun tidak ada yang tinggal, tetapi sekali ini pun Firaun tetap berkeras hati, ia tidak membiarkan bangsa itu pergi. Nah, jadi saudaraku, Raja Firaun ini berlaku curang ya. Jadi pertama sudah bilang iya, tetapi kemudian setelah Musa dan Harun berdoa kepada Tuhan Allah dan lalat pikat ini hilang,
maka berubah lagi pikirannya, ya. Dan tetap dia mengeraskan hatinya, dikatakan untuk tidak membiarkan bangsa itu pergi. Nah, saudaraku, cerita dari pasal 8 ini hanya sampai di ayat 32, ya. Jadi ada beberapa tulah ya yang kita bisa dengarkan tadi atau yang kita sudah dengarkan tadi, ya. Ada 3 tulah ya yang kita sudah dengarkan tadi di pasal 8, ya. Nah, nanti pada saat kita bertemu kembali, saya akan menceritakan kembali cerita dari pasal 9, ya. Dan tentunya masih ada tulah-tulah lagi yang akan kita dengarkan karena Raja Firaun ini masih tetap mengeraskan hatinya dan masih tetap tidak membiarkan bangsa Israel itu pergi untuk menyembah kepada Tuhan Allah. Nah, saudaraku, saya berharap saudaraku sudah bisa dapat mengikuti dengan baik akan cerita yang saya sampaikan tadi atau yang kita telah dengarkan bersama-sama. Nah, jikalau saudaraku masih ingin untuk mengulang kembali dengan membacanya atau mendengarkan video ini kembali, silahkan. Dan firman Tuhan yang kita dengarkan ini biarlah itu bisa dapat menjadi pelajaran yang baik untuk kita bisa ambil untuk menjadi kekuatan di dalam kehidupan kita. Nah, saudaraku, dimanapun saja Anda berada, saya mendoakan agar saudaraku tetap di dalam keadaan yang baik-baik saja dan berbahagia bersama dengan Tuhan Allah. Sampai kita berjumpa kembali. God bless you. Bye.